Halo semuanya, balik lagi di Wahid Ramadan Kitchen. Nah, kali ini aku mau berbagi info sama kalian ya. Tapi infonya bukan resep masakan dulu nih. Seperti biasa, aku bakal ngasih tips dan trik dan juga beberapa pengalaman aku selama aku bekerja di Taiwan ini ya. Nah, di kesempatan kali ini aku mau ngasih tahu kalian gimana sih pengalaman aku ya pada saat pembuatan paspor di Taiwan. Jadi paspor aku tuh udah habis ya teman-teman dan harus diperpanjang 16 maksud saya 6 bulan ya sebelum paspornya itu habis masa berlakunya. Nah, jadi buat kalian yang sama juga seperti saya akan memperpanjang paspor atau mengganti paspor tapi posisi kalian ada di Taiwan. Nah, tonton terus videonya. Ya teman-teman langsung aja ya. Aku mau kasih tahu info dan juga beberapa hal-hal penting yang harus kalian perhatikan ketika kalian memperpanjang paspor di sini ya, atau posisi kalian di Taiwan. Jadi nanti kalian tuh akan diberitahu oleh agensi sama seperti saya tuh 6 bulan ya. Jadi aku tuh bulan 12 atau bulan Desember itu masa berlaku pasporku udah habis. Nah, makanya pada saat bulan ke-6 atau bulan berapa tuh berarti? Bulan Juni ya. Waktu bulan Juni tuh aku paspornya udah di tangan agensi. Kebetulan aku nggak bisa ngurus sendiri ya teman-teman. Aku juga waktu itu belum terlalu paham caranya, tapi sekarang ada banyak kok ya cara buat kalian mengurus pembuatan paspor secara mandiri di beberapa YouTube channel itu udah ada ya. Nah, pada saat itu agensiku itu nggak mau ngasih tahu gitu lah teman-teman, harga pembuatan paspornya tuh berapa gitu. Jadi aku kira ya itu murah gitu, sekitar 3.000 NTD atau 3.500 NTD mungkin gitu ya. Tapi ternyata aku salah kawan-kawan. Mungkin karena daerah aku juga jauh ya di Hualien, jadi aku kena biaya 5.000 NTD pada saat pembuatan paspor ini teman-teman. Tapi 5.000 NTD itu udah termasuk sama ongkos kereta dan ongkos taksinya ya teman-teman ya. Tapi mungkin bakal beda harga gitu ya di beberapa daerah. Misalnya kalian ada di daerah paling atas di daerah Taipei itu pasti lebih murah ya teman-teman, dan pasti lebih murah lagi kalau kalian mau mengurusnya secara mandiri. Tapi ini aku mau berbagi pengalaman aku yang dibantu oleh agensi gitu. Jadi biaya yang saya keluarkan adalah 5.000 NTD teman-teman. Nah, beberapa hal yang perlu kalian perhatikan, kalian itu ketika akan membuat atau memperpanjang paspor itu kan nanti kita difoto dulu tuh untuk untuk pas foto terbaru. Nah, aku ada tips dan trik buat kalian ya. Yang pertama, kalian tuh nggak boleh pakai baju putih ya teman-teman. Kenapa sih nggak boleh pakai baju putih? Nah, ternyata background saat foto atau saat pas foto untuk paspor itu warnanya putih juga. Jadi secara otomatis nanti nggak kelihatan teman-teman ya. Jadi kayak bayang ngambang gitu, kayak bayangan ngambang gitu yang ada cuma kepalanya doang. Nah, aku saranin buat kalian jangan pakai baju putih. Bajunya apa aja yang sopan, apalagi kalau ke meja ya atau batik. Nah, kemarin itu aku pakai baju batik ya teman-teman, aku kasih tahu nih fotonya. Nah, itu dia. Jadi lebih bagus juga ada kemeja yang berkerah gitu ya, yang berwarna ya teman-teman, jangan yang berwarna putih. Nah, lanjut yang kedua ya teman-teman. Yang kedua itu kita harus melepas tindiknya teman-teman. Kalau kita punya tindik nih kayak aku ya, tuh kayak aku ini punya tindik ya. Nah, ini tindiknya nanti dilepas dulu ya teman-teman. Dilepas dulu ya teman-teman. Tadi video aku kepotong, coba aku baru sampai mana ngomongnya, udah panjang lebar ini. Oke, lanjut lagi ya teman-teman. Nah, aku mau langsung aja ya berbagi pengalaman aku pada saat proses pembuatan paspor di Taiwan. Jadi karena aku kan meminta bantuan dari agensi. Nah, misalnya teman-teman juga ada yang sama seperti aku, nanti kalian bakal
dijemput sama agensi. Misalnya kalau di daerah Taipei kayaknya mungkin langsung ke KDI-nya langsung. Tapi kalau saya kan ada di tengah-tengah Taiwan nih ya. Di daerahnya tuh di tengah gitu di Hualien. Jadi aku dianterin cuma sampai di stasiun aja. Nah, nanti setelah aku di stasiun, aku langsung naik kereta menuju ke Taipei, tapi turunnya tuh di Songshan ya teman-teman, di Taipei di Songshan gitu. Karena memang lebih dekat di daerah situ. Nah, waktu itu aku tuh bertiga ya teman-teman, aku dan dua orang temanku. Nah, iya. Setelah itu kita turunnya tuh lumayan lama ya karena delay gitu di keretanya tuh sekitar 45 menit. Jadi aku turunnya tuh jam 1 lebih 10 menit gitu teman-teman, dan itu aku lapar banget ya. Jadi buat teman-teman yang daerahnya jauh terus kalian pakai kereta, saran aku sih ya bawa aja cemilan ya buat ganjel perut gitu. Dan kayak aku jadinya kelaparan. Oke, lanjut aja ya teman-teman. Nah, setelah sampai stasiun tuh biasanya ada yang jemput lagi, ada agensi lagi gitu. Maksudnya kayak apa ya namanya ya, agen juga gitu loh buat nganter kita ke KDI-nya. Nah, setelah itu nanti kita diarahkan untuk naik taksi langsung ke KDI. Nah, karena waktu itu kan aku delay, yang pasti KDI-nya lagi tutup ya, istirahat makan siang dan akan buka kembali di jam 2 siang. Nah, jadi waktu itu aku mutusin untuk makan dulu sama teman-temanku. Di situ juga ada yang jualan ya, teman-teman, orang Indonesia. Jualannya tuh di mobil gitu, tapi cukup worth it lah karena memang harganya juga murah dan isinya banyak. Nah, setelah aku lanjut makan, terus sekitar jam 2 tuh baru kita naik ya, masuk gitu ke gedung KDI. Nah, setelah dari gedung kayak itu kita masuk diarahkan ke lantai 2 teman-teman. Nah, di lantai 2 tuh nanti kalian kalau nggak salah di sebelah kiri gitu ya, sebelah kiri. Nah, nanti kalian bakal nemu kayak gini nih bagian atasnya. Nah, itu dia. Nah, setelah itu kalian antri ya, mengambil nomor urut peserta. Nomor urut peserta itu biasanya tuh udah tercantum gitu loh. Misalnya saya kan waktu itu satu PT ya sama 3 orang itu, satu agensi juga, khususnya satu kantor agensi gitulah teman-teman. Jadi diurusnya itu bareng, dan nanti biasanya kita dapat lembaran gitu ya. Lembarannya tuh kayak isian kayak kwitansi gitu loh teman-teman. Nah, itu nanti dibawa pada saat nama kita dipanggil, tapi kita satu-satu tuh dikasih nomor. Waktu itu nomor temanku tuh 58, 59, dan saya 60. Nah, buat tips aja ya teman-teman, kalau kalian udah dapet nomor yang kecilnya itu, aku saranin kalian foto terlebih dahulu biar nggak lupa. Karena nanti ternyata nomor itu tuh nomor urut buat kita pas foto nanti gitu loh. Nah, ini lanjut dulu ya teman-teman. Setelah kita masuk itu kan kita dapat ini nih kartunya nih yang kecil nih, nanti aku tunjukin kayak gini. Nah, itu disimpan dulu ya teman-teman ya. Nah, nanti selanjutnya tuh bakalan dipanggil gitu. Nomornya tuh kalau nggak salah tuh 6058. Nah, waktu itu 6058 karena kita bertiga, jadi kita langsung gitu ya, bertiga semuanya ke tempat pendaftarannya itu. Tapi di situ tulisannya tuh kayak pengajuan visa gitu loh teman-teman, sidik jari dan pengajuan visa gitu. Nah, nanti langsung di situ ditanyain nanti namanya siapa gitu. Terus kan nanti dijawab tuh namanya siapa aja. Nah, nanti pasti dikasih tahu nanti nomor untuk fotonya sekian ya. Nah, karena kan saya nomor 60, jadi nomornya itu disimpan, nanti diambil sama bapak yang petugasnya itu. Jadi kita harus ingat-ingat nih nomor berapa, kita nanti dipanggil untuk pas fotonya karena memang antri ya teman-teman. Nah, setelah antri nanti kita disuruh duduk dulu nih teman-teman, nunggu ya. Nah, setelah nunggu nanti kita akan dipanggil sesuai nomornya. Misalnya saya nomor 60 gitu kan, nanti dipanggil nomor 60 gitu. Nanti langsung kita masuk ke ruangan yang ini nih.
nih, ruang foto. Nah, di situ nanti kita di situ masuk ya teman-teman, langsung duduk gitu. Waktu itu pengalaman aku petugasnya tuh ada berderet gitu loh teman-teman. Petugasnya tuh berderet, berjejer gitu ya. Waktu itu aku dapet paling pojok sini deket pintu. Orangnya sih asik ya, untuk petugasnya tuh ramah sekali gitu. Aku sih suka ya, pelayanannya tuh sangat suka. Nah, nanti di situ kita bakal ditanyain nama, kemudian tempat tanggal lahir, nanti alamat ibu kandung, kemudian nama bapak kandung, dan misalnya sama seperti aku nih ya, aku kan ada perubahan data. Jadi pasporku yang dulu itu aku masih single. Nah, sekarang kan aku udah menikah. Jadi nanti tinggal bilang aja ke petugasnya, bukan bilang sih, nanti ditanyain juga, kamu udah pernah menikah belum, katanya gitu. Ya udah Pak, misalnya belum sama sekali ya jawab belum sama sekali, misalnya sudah menikah atau statusnya tuh duda gitu atau janda gitu, nanti bisa dikasih tahu aja. Nah, karena saya kan perubahan statusnya udah menikah, jadi diperbaharuin, dan alamat tempat tinggalnya juga diperbaharuin sekaligus karena aku kan udah punya suami, jadi aku ditanyain nama suaminya. Nah, setelah itu langsung deh disuruh foto. Nah, fotonya tuh harus terlihat muka dengan jelas, telinganya juga jelas gitu ya. Boleh make up juga boleh ya. Nah, cuma yang seperti yang pertama tadi aku jelaskan, kalau yang pakai tindik dilepas dulu, nggak boleh ya teman-teman. Oke, langsung aja dicekrek. Nah, udah selesai deh teman-teman. Nanti sekitar 1 bulan sepertinya ya, paspornya itu akan jadi. Nah, udah deh prosesnya gitu aja teman-teman. Simple, mudah ya. Tapi untuk pengurusan mandiri saya nggak tahu ya teman-teman ya. Ini hanya berdasarkan pengalaman aku aja di sini, mau minta bantuan kepada agensi untuk memperpanjang paspor. Setelah itu kita langsung pulang ke Hualien lagi. Ya, itu dia teman-teman pengalaman yang dapat aku sharing ke kalian. Semoga ini sangat bermanfaat ya. Syukur-syukur juga kalian menyukainya, dan jangan lupa support channel saya dengan klik tombol subscribe-nya, like, dan komen. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di beberapa tips and trik lainnya, dan juga beberapa pengalaman yang bakal aku share ke kalian. So, terima kasih. Bye-bye.